Yang sama-sama kita hormati pula Sahibul Bait akhirnya kiram Al-Ustaz Haji Saiful Ali. Salawat dan salam semoga terlipat curahkan kepada sang penghulu alam wa khatamul anbiya wa imamur rusul, suri tauladan terbaik bagi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat sampai dengan para pengikut dan mudah-mudahan kita semua dengan kiram Ustaz Syamsul Ma'arif. Fatihah. Apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi niatan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada saya untuk membaca daripada surah Waqiah gitu. Surah Waqiah kemudian dilanjutkan dengan tahlil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Abadi la hadrati habibina syarifina sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa alihi wa sahbihi wa sayyidina sayyidina Muhammad سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن ابي طالب سيدنا حسن وسيدنا حسين سيدنا عثمان ازواج امه المؤمنين سيدنا خديجه بنت عائشه رضي الله عنها سيدنا فاطمه زهراء الى حضره سيد الجنه وبقيه الصحابه والتابعين وصل الى حضره جميع الصحابه المبشره عشر الجنه ثم الى عدد سلطان جميع اخواننا الانبياء المرسلين وما شرع نبينا آدم من حمادنا سابقين ومن يوم الدين وللعاصمة الرسول أن يأخذ العبد والتسمية والرسول عليكم من أزمع الإسلام ثم إلى حضرة رسول جميع الملائكة المقربين الأنبياء الروحانيين وهم عنهم الصلاة والسلام والشكر لله. الفاتحة.
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على يا حبيب سلام
والإحسان إلى حضرة سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وجداده وذريته وأولاده من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وقرابته أجمعين إلى أرواح سادة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين إلى أرواح سادة تسلية الحق لموصولهم وفروجهم أينما كانوا ثم إلى أرواحهم وصلى الله على خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah, kita meningkat kepada acara yang selanjutnya yaitu santunan yatim yang akan dipandu oleh Saudara Ishaq Abdul Rahim. Minarsi Adul Putri. Ya, kami persilakan kepada nama-nama yang dipanggil untuk dapat masuk ke dalam ruangan. Ini Minarsi dan Adul. Minarsi Adul. Kemudian Putri Indah Hanif Saya hormati Sekretaris Majelis Syukur Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cinere Saudara Ishaq Abdul Rahim. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal baik beliau, ya, dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Jazakumullah khairan. Juga atas nama Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cinere, ini sekarang ini kita udah banyak dijujalin media medsos nanti penceramah kita nih yang akan menjabarkan. Udah capek kita dengar apalagi himbauan-himbauan di Instagram segala macam. Jangan hadiri maulid, bid'ah, membina tidur. Gregetan banget pasal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa sallallahu Beliau adalah Rais Surya, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Pangkalan Jati. Baru kepada guru kita kami silakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bisunnatihi wal Qur'an madamatil layali wal ayyam amma ba'du. Sa'adatul ulama wa syaikhana al-ajilla wa asatidana al-a'izzah yang sangat kita hormati dan kita muliakan, sahibul baik, sahibul majelis, panjenenganipun Bapak Haji Musafak Syaiful Ali, mudah-mudahan selalu dalam keadaan berkah. Yang kita hormati, kita muliakan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cinere, Bapak Haji Darsul Hamzah, Ketua Tanfiziyah Bapak Haji Zainal Arifin, guru kita Habib Mahdi bin Zain Al-Habsyi, Bapak Ustaz Salahuddin, Ustaz Haji, Ustaz Haji Nabi, Ustaz Abdullah, dan Ustaz-Ustaz yang lain. Alhamdulillah hadir semua. Saya doang yang bukan Ustaz. Saya makan kiai lain saja. Juga yang saya hormati bagi Kapolres, yang saya hormati bagi besar seluruh Banser, Ansor, jamaah Majelis Maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada dua nabi yang dikasih gelar uswah hasanah. Saya ulang, di dalam Al-Quran cuma ada dua nabi yang dikasih gelar uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, itu di surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti Ibrahim. Yang kedua, Nabi yang mendapatkan gelar uswah hasanah yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada dua perbedaan di sini. Kalau Nabi Ibrahim qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, itu tidak pakai lam, tidak, langsung qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Artinya kalau orang pengen tahu suri tauladan Nabi Ibrahim, ini harus dipelajari dulu, karena uswatun hasanah beliau tidak setenar Nabi Muhammad.
2020 jumlah penduduk bumi 6,8 miliar, yang muslim 5,8 miliar. Coba, dalam satu kali azan 2 kali disebut nama Nabi Muhammad, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 2 kali 5,8 miliar. Berapa? Ya segitu ya, boleh ya. Emang kalau ada jam segini rada malas gitu memang. Kali 5 waktu. Berarti elektabilitas Nabi Muhammad tidak pernah turun. Gak usah pasang baliho, gak usah kampanye. Bahkan anak kecil telinganya sudah disolawatkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Gak pernah turun ratingnya. Andai kata Nabi Muhammad nyalonin wali kota langsung menang. Iya, gak pakai kampanye. Terus Nabi yang satu ini Allah punya cara sendiri gimana caranya membuat beliau dikenal, bukan mengenalkan diri. Salah satu contoh, sholawat yang sering dibaca, Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Telah nampak bulan di antara kami min saniyatil wada. Apa saniyatil wada? Ini dibaca ketika menyambut Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum muslimin yang berangkat hijrah itu tidak lewat saniyatil wada. Semua jalannya normal. Cuma Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang lewat jalan ini. Memang sengaja Allah suruh Nabi Muhammad supaya lewat situ. Kenapa? Karena orang-orang Yastrib gak semua udah ketemu Nabi. Orang-orang Yastrib pada waktu perjanjian Aqobah 1 dan Aqobah 2 gak semuanya lihat Nabi Muhammad. Yang namanya orang, keraguan tuh pasti ada. Begitu dikasih tahu di Mekah ada Nabi namanya Muhammad, baru ilmu yakin, belum hakul yakin, keraguan tuh masih ada. Bahasa pertama begini, emang dia Nabi beneran apa? Gitu kira-kira. Emang dia Nabi enggak boro-boroan apa? Caranya Allah meyakinkan mereka bahwa ini Nabi beneran. Allah tunjukkan jalan Nabi Muhammad itu hijrah lewat Saniyatul Wada. Saniyatul Wada itu 2 jurang pemisah, 2 gunung pemisah. Itu isinya demit, genderuwo, kuntilanak. Ya kayak bapak kita dulu. Udah mau maghrib, terus ada kolong lewet. Padahal bapak kita belum pernah lihat kolong lewet. Umpama bapak kita udah pernah lihat, yakin kabur juga. Siapa yang lewat situ pasti mati. Tapi Allah buktiin ini Nabi beneran. Nabi lewat Saniyatul Wada bersama Abu Bakar. Begitu dilihat, selamat. Berarti ini Nabi beneran. Makanya muncul spontanitas, Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Saudara, kenapa perlu adanya maulid? Beliau itu hanya wafat jasadnya, tapi tidak wafat ajarannya. Qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'un. Kaum-kaum terdahulu telah meninggal dunia, tapi mereka masih hidup di hati manusia.
Kita kagak bisa bayangin umpama Nabi Muhammad nggak lahir, kira-kira kita masih nyembah berhala. Kan di dunia ini cuma ada 3 orang, yang orang yang udah meninggal tapi diperingati hari lahir, bukan hari mati. Biasanya orang kalau udah meninggal diperingati hari mati, haul. Ini yang diperingati hari lahirnya, bukan hari wafatnya. Pertama, Yesus Kristus 25 Desember yang disebut hari Natal. Yang kedua, Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal. Saya sengaja bilang Yesus duluan karena lahirnya dia duluan. Jangan dipotong nih, karena lahirnya dia duluan. Yang ketiga, R.A. Kartini 21 April. Kenapa diperingati hari lahir bukan hari wafat? Karena orang yang diperingati hari lahir itu adalah orang-orang yang menandakan perubahan zaman. Nabi Muhammad lahir, barulah ada perubahan zaman. Maaf ya, kadang-kadang orang itu ngasih gelar Nabi, entah mungkin karena goblok liwat pinter belum sampai kali ya. Itu kan ada di akhir doaku, Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ummi itu apa? Apa? Orang-orang rata-rata menerjemahkan ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Coba, umpama kita artikan, semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sang Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ini menghina bukan? Menghina. Sama kalau Pak Kiai Jamsuki, yang saya hormati, Pak Kiai Jamsuki nya kalau bisa baca, kalau bisa nulis, lagi pecat saya. Ummi itu bukan nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ummi itu sebutan kaum Yahudi terhadap penduduk asli Madinah. Disebutnya kaum ummiin. Kalau tunggalnya, singularnya ummi. Kalau bahasa pondok dulu ada yang mengartikan boem-boem. Apa boem-boem? Bangsa ibu. Maksudnya orang pribumi. Bukan Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa nulis. Walaupun sampai sekarang belum ada fakta historis yang pernah melihat Nabi Muhammad menulis, tapi tidak boleh mengatakan Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa nulis. Man azal nabiyya faqad azallah. Barang siapa yang mencaci Nabi, mencaci Allah. Paham ya? Beliau menandakan perubahan zaman. Oleh karena itu, saudara, kalau tadi dibilang Kiai Jamsuki mengatakan banyak di media sosial untuk menjauhi maulid, ini saya nggak habis pikir, karena emang banyak orang sekarang pinternya banyak, benernya yang kurang. Maaf, kalau ngaji Quran dan hadis harus pakai ilmu alat. Quran dan hadis itu kitabullah yang harus dikuasai dengan ilmu. Al-Quran allamal ar-Rahmanu allamal Quran. Artinya Quran itu bahan mentah yang harus dikuasai dengan ilmu. Nahwu, sorof, balaghah, mantek, ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, qawaidul fikih harus dikuasai. Kamu semua, harga dirimu semua adalah haram mulia. Sebagaimana mulianya hari ini hari Arafah, bulan ini bulan haji, dan kota suci Mekah.
Kemudian Nabi bersabda lagi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sepeninggal aku, kalian tetaplah mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Setelah itu Nabi berbicara lagi, iyyakum wa muhdatsatil umur, kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Apa maksudnya? Sesuatu yang keluar dari koridor sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin, terutama masalah akidah, karena khawatir sepeninggal Nabi Muhammad banyak yang berbalik murtad. Artinya muhdatsatul umur itu hanya seputar i'tiqadiyah, masalah akidah, bukan masalah muamalah. Maka Syekh Muhammad Abduh dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu membagi bid'ah itu ada 3 macam. Pertama, bid'ah fil ibadah, bid'ah urusan ibadah. Sholat maghrib 3, kita tambahin 1 jadi 4 bid'ah. Subuh 2, sekalian dah olahraga bikin 4 bid'ah. 1 rakaat, rukunya sekali, sujud 2 kali. Biar adil, ruku 2 kali, sujud 2 kali, ya bid'ah. Paham ya? Itu namanya bid'ah fil ibadah. Yang kedua, bid'ah fil akidah. Bid'ah di dalam urusan akidah. Contoh, Allah itu ahad, bukan wahid. Apa bedanya ahad sama wahid? Kan di Al-Ikhlas itu ada surat Al-Ikhlas, surat yang kagak ada kata ikhlasnya. Iya kan? Namanya surat Al-Ikhlas, cuman kata-kata ikhlasnya kagak ada. Ya karena apa? Emang ikhlas gak usah diucapin. Makanya ada logo Kementerian Agama Ikhlas Brahma. Lah ikhlas ngomong-ngomong. Saya juga orang pemenang kan ini. Mudah-mudahan ada pengawas. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, bukan 1. Sebab kalau 1 timbul bilangan 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau wahid 1 ya 1 bilangan. Kalau ahad esa 1 tapi meliputi semua. Kalau Anda mengatakan Tuhan tidak ada, itu sama aja Anda mengatakan Tuhan tidak wujud, yaitu Allah. Untung kita jadi orang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenakan Imam Abu Musa Al-Asy'ari sifat wujudnya Allah. Betul kan? Makanya orang NU rata-rata merokok, karena orang NU apal sifat 20 wujud kidam bakok. Allah itu 1 tapi meliputi. Allah tahu di mana kita dosa. Mau kita ngumpet kayak apapun, bahkan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Bid'ah fil aqidah. Kalau bilang Allah itu 2, Allah itu 3, bid'ah. Yang ketiga bid'ah fil syariah. Bid'ah soal syariat hukum. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Nabi dan khulafaur rasyidin jangan dirubah. Maaf, kadang-kadang orang bikin kias tapi nggak ngerti ilmu kias. Contoh, marak tiap tahun, sejak kapan zakat fitrah diganti pakai uang? Ini karena apa? Karena doanya nggak panjang, cuma sampai Allahumma zakirni minhuma nasitu, tapi nggak sampai wa alimni minhuma. Zakat fitrah itu berdiri sendiri. Semua ayat tentang zakat fitrah itu sifatnya makkiyah. Lihat ini. Kalau ayat tentang zakat mal itu baru ada tahun ke-6 Hijrah dan sifatnya Madaniyah. Jadi zakat fitrah ini eksis berdiri sendiri. Maka
tidak mungkin zakat fitrah dilikuidasi oleh zakat mal. Kalau zakat mal ayatnya Madaniyah yang selalu diparalelkan dengan perintah sholat, wa aqamas sholata wa atas zakat. Dan zakat fitrah dengan zakat mal itu beda. Zakat fitrah nggak ada nisab. Maulid itu artinya menghidupkan ajaran beliau. Ada juga yang bilang mulut. Yang benar yang mana? Maulid apa mulut? Dua-duanya benar. Kalau maulid isim zaman atau makan. Kalau maulud isim maf'ul. Jadi kalau maulud mengagungkan bayi yang lahir, yaitu Nabi Muhammad. Tapi kalau maulid itu mengagungkan masanya. Makanya hebatnya Nabi Muhammad itu kalau ulang tahun itu nggak pas tanggalnya doang. Saya sampai sekarang jadwal sampai tanggal 12 Desember masih ada maulid. Emang lagi laris banget. Tahu kena pajak apa kagak ya? Saya bukan sombong, norak doang. Nah, saudara hadirin saya hormati, saya muliakan, hanya ini dapat saya sampaikan. Kedua, saya mau izin mau langsung ke Tanjung Barat. Ya, kalau ada gudang, kalau saya tetap jaga persatuan. Para masyayikh, para kiai telah menanam kitab yang sudah metik. Tapi jangan lupa, kita juga jangan metik doang, tapi juga harus bisa menanam supaya generasi setelah kita bisa memetik apa yang sudah kita tanam. Hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفن الكريم وفن الكريم وفن الكريم وبحق صلاة الفاتحة وبسلام صلاة الفاتحة وببركة صلاة الفاتحة وبموت صلاة الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سهل ويسر ما تعسر. اللهم يا دليل الفضل على الكريم يا باسط اليدين بالعطية وصاحب المواهب السميع صل على سيدنا محمد خير ورسوليه واغفر لنا يا سيدنا في هذه العصية. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu minta, ibu-ibu. Ayo, Pak. Duren. Nggak ada yang lagi belah duren tuh. Gue lincah bener kayaknya.
Durse. Kamera pada rusak. Nah. Ini nih. Aduh, bener. Bang saya emang nggak doyan durian? Nggak. Oh. Tangannya belepotan apa itu? Oh, ketahuan. Kagak. Bang, kurang.